Yeah, we like to play. We like to play a lot of position games. I grew up with Bocor, position games, and I think Patrick that position Kluivert game, beberkan if taktik you can hadapi manage Australia to saat train sesi it well, latihan tadi malam. you can Rafael Struijk ungkap pernyataan gila tentang Indonesia. Perubahan pemain Australia yang harus diperhatikan. Skuad Garuda dipastikan sudah lengkap, sehingga latihan perdana di lapangan pun digelar tim pelatih. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney, pada Selasa kemarin. Para pemain Timnas Indonesia mulai menjalani latihan untuk mempersiapkan laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium. Pertandingan melawan Australia ini akan menjadi laga krusial buat tim Merah Putih. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka tertinggal 1 poin dari tim tuan rumah yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, laga ini menjadi penting, karena apabila bisa menaklukkan tim berjulukan Sokeros ini, peluang tim asuhan Patrick Kluivert untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, ini menjadi laga penting karena siapa yang bakal berhak menemani Jepang ke ajang 4 tahunan tersebut. Menatap laga penting ini, Patrick Kluivert pun mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin latihan perdana skuad Garuda. Setelah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak tanggal 8 Januari tahun 2025 lalu, ini pertama kalinya ia memimpin latihan JIZS dan kawan-kawan. Pelatih asal Belanda itu pun mengaku terkesan dengan kualitas permainan tim asuhannya. Mantan penyerang Timnas Belanda itu dibuat terkesan karena penguasaan bola para pemain bagus. "Kesan pertama saya sangat baik," ujar Patrick Kluivert. Menurutnya, selama latihan perdana ini, ia memberikan menu latihan permainan penguasaan bola. Dalam latihan tersebut, Rizky Ridho dan kawan-kawan dinilai menunjukkan kualitas permainan yang apik. Untuk itu, pelatih berusia 48 tahun tersebut merasa senang dengan latihan perdana tim Merah Putih ini. "Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola," kata Patrick Kluivert. "Saya melihat kualitas dalam permainan mereka," ucap mantan pemain Barcelona tersebut. "Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini." Lebih lanjut, Patrick Kluivert mengatakan bahwa para pemain dipastikan dalam kondisi bagus. Bahkan meski mereka telah melakukan perjalanan panjang, Miss Hilgers dan kawan-kawan telah menunjukkan permainan yang bagus untuk itu. Ia memastikan tak ada masalah dengan kondisi para pemain Timnas Indonesia jelang melawan Australia. "Ya, mereka memang menjalani penerbangan yang panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat enjoy dalam berlatih," tutur Kluivert. "Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat senang dengan latihan pertama ini," pungkasnya. Rafael Struijk belak-belakan menceritakan banyak momen gila yang dirasakan setelah gabung Timnas Indonesia. Pemain jebolan Ado Den Haag itu pertama kali gabung Timnas Indonesia U20 pada 2022. Karir kemudian terus menanjak setelah dipercaya masuk Timnas U23 hingga Timnas Indonesia Senior. Struijk mengaku kehidupannya berubah drastis setelah gabung Timnas Indonesia. Banyak momen indah yang dialami usai gabung skuad Garuda. Ia masih tak percaya bisa mendapat kesempatan bermain di berbagai ajang laga internasional dan popularitas yang mendadak meroket. "Saya masih benar-benar tidak percaya. 2 tahun lalu saya bermain di level U21 untuk Den Haag, terkadang main di tim utama dan U21, kata Struijk di laman resmi AFC. "Saya mendapat kewarganegaraan Indonesia pada 2023, dan pada saat itu saya memainkan pertandingan pertama saya. Laga kedua saya di sana adalah melawan Argentina, kalah 0-2 lawan tim juara Piala Dunia 2022 di Jakarta, dan bermain melawan semua pemain bintang.
Saya rasa itu adalah momen paling gila, ujar Struik menambahkan. Struik merasakan dunia yang jauh berbeda ketika menjadi warga negara Indonesia, negeri leluhur sang ayah. Saya mengalami begitu banyak momen luar biasa dengan Indonesia, karena begitu saya pergi ke sana rasanya seperti dunia yang berbeda. 5 tahun lalu saya tidak pernah membayangkan melakukan semua ini. Indonesia adalah negara yang benar-benar sedang naik daun. Kondisinya stabil, tetapi ini baru langkah awal bagi kami. Keadaan berjalan baik, sangat positif. Tetapi tujuan kami sekarang lolos ke Piala Dunia, Struik menuturkan. Mimpi Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin dan hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menghuni peringkat kedua. Rafael Struik dan kolega akan melanjutkan perjuangan mereka melawan Australia pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney. Timnas Australia resmi mengumumkan daftar pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Tony Popovic memanggil 26 pemain, dengan 4 nama baru yang siap mencatatkan debutnya bersama Socherus. Ada perubahan besar dalam skuad kali ini. 10 pemain dari skuad November lalu tidak dipanggil, sementara beberapa nama lama seperti Jason Davidson, Adam Taggart, dan Marco Tilio akhirnya kembali memperkuat tim. Laga melawan Timnas Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 akan menjadi ujian penting bagi Australia. Saat ini, mereka berada di peringkat kedua grup C dan butuh kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Di antara para pemain baru, Nektarios Triantis menjadi sorotan. Bek berusia 21 tahun ini tampil gemilang bersama Hibernian di Liga Skotlandia. Sementara itu, Kate Rewin, bek tangguh Melbourne City, juga mendapat kesempatan debut setelah tampil konsisten di A-League. Di lini tengah, Riantik dari Melbourne Victory mendapat panggilan pertamanya. Begitu juga dengan Alex Grant, bek berusia 29 tahun yang berpengalaman di berbagai liga Asia. Kehadiran mereka akan menambah kedalaman tim Socherus. Sementara di lini depan, Adam Taggart dan Marco Tilio kembali dipercaya. Taggart menunjukkan ketajamannya dengan 6 gol sejak Januari. Sementara Tilio baru pulih dari cedera dan siap kembali unjuk gigi. Persaingan di posisi kiper juga semakin ketat. Paul Izzo dan Thomas Glover berpeluang menjalani debut mereka. Keduanya siap bersaing untuk posisi utama dalam laga-laga krusial kualifikasi. Dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda, Australia berharap bisa meraih kemenangan penting melawan Indonesia dan China. Akankah mereka mampu mendominasi pertandingan? Kita tunggu aksinya di lapangan.